Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan satwa liar dari pertemuan 1 sampai 7. Dengan anggota kelompok 1. Ahmad Zidan dengan NIM 0031. 2. Malki Nur Alim dengan NIM 0023. 3. Resa Yuliani dengan NIM 0027. Pengertian. Binatang yang hidup di dalam ekosistem alam, Bailey 1984. Satwa liar wildlife, satwa yang bertulang belakang, hidup secara liar, sifat dan genetik. Bebas mendapatkan sumber daya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. U05TH 1990, U095TH 2012. Cakupan: mamalia, reptil, burung, amfibi, reptil. Pengertian pengelolaan satwa liar. Pengelolaan satwa liar merupakan suatu teknik untuk membuat lahan agar menghasilkan satwa liar setiap tahun untuk keperluan rekreasi. Leopold, 1933. Pengelolaan satwa liar merupakan suatu proses yang membuat lahan dan air agar menghasilkan tumbuhan dan satwa liar yang lestari. Trippense, 1946. Pengelolaan satwa liar merupakan suatu ilmu dan seni yang memanipulasi adanya perubahan dan interaksi antara habitat dan populasi satwa liar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, yaitu agar satwa dapat hidup dan berkembang biak normal. Giles, 1969. Pengelolaan satwa liar merupakan seni yang bertujuan bahwa lahan mampu menghasilkan satwa liar yang sehat dan sejahtera. Bailey, 1984. Batasan satwa liar. Binatang yang memberikan reaksi antagonistik pada manusia. Binatang yang hidup di alam bebas dengan sesedikit mungkin campur tangan manusia. Tingkatan kehati. Tingkat genetik. Tingkat jenis. Tingkat ekosistem. Nilai dan manfaat satwa liar. Nilai ekonomi. Pemanfaatan produk fisik seperti daging, kulit, tanduk, bulu, kuku, tulang, dan sarang untuk nilai jual tinggi. Nilai ekologi. Sebagai penyeimbang ekosistem dan pengatur rantai makanan guna mempertahankan keseimbangan alam. Nilai iptek. Sumber daya genetik, kebutuhan protein, hingga kemajuan bidang kedokteran dan teknologi antariksa. Bioprospeksi farmasi. Pemanfaatan satwa liar dipengaruhi oleh iptek dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ular Welling, enzim penjernih darah yang krusial bagi medis. Jaring laba-laba, efektif menghentikan pendarahan luka. Jengger ayam hutan, bahan pelumas bagi penderita sakit lutut. Fauna lain, bekicot, sakit gigi, tokek, tumor kanker, dan tupai, diabetes. Teknik dan bentuk pengelolaan satwa liar. Landasan dan siklus pengelolaan. Pengelolaan satwa liar bertujuan menyeimbangkan populasi, habitat, dan kepentingan manusia. Pertimbangan utamanya meliputi status lokasi, in situ ex situ, karakteristik satwa, tipe habitat, serta kepatuhan pada UU Nomor 5 Tahun 1990. Proses ini dijalankan melalui siklus yang sistematis. Inventarisasi, pendataan populasi dan habitat sebagai data dasar. Analisis, mengidentifikasi masalah seperti konflik atau degradasi habitat. Implementasi, pelaksanaan tindakan nyata. Evaluasi, monitoring efektivitas untuk perbaikan ke depan. KTG in situ dan ex situ. Terdapat dua pendekatan utama dalam menjaga kelestarian satwa berdasarkan lokasinya. In situ, dalam kawasan dilakukan di kawasan suaka alam, cagar alam suaka marga satwa,
untuk pengawetan, serta kawasan pelestarian alam, Taman Nasional, Tahura, TWA, untuk perlindungan sistem penyangga dan pemanfaatan lestari. Ex situ, luar kawasan dilakukan di taman safari, kebun binatang, atau pusat rehabilitasi sebagai cadangan genetik untuk mencegah kepunahan. Parameter populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis di tempat dan waktu yang sama yang saling berinteraksi. Parameter utama untuk manajemen meliputi natalitas, kelahiran, mortalitas, kematian, serta migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Model kelahiran fertilitas. Kelahiran dapat terjadi sepanjang tahun atau serentak di waktu tertentu. Potensi natalitas ditentukan oleh faktor seperti sex ratio, usia kawin, minimum maksimum, jumlah anak per kelahiran, dan kepadatan populasi. Model kelahiran fertilitas. Berdasarkan Life Table, terdapat 3 tipe kelangsungan hidup. Tipe I, kematian tinggi saat tua, mamalia. Tipe 2, laju kematian konstan di segala umur, burung, pengerat. Tipe 3, kematian sangat tinggi di usia muda, penyu, rekan. Strategi kelangsungan hidup. Populasi dikategorikan meningkat, stabil, atau menurun berdasarkan struktur umurnya. Tantangan utama di lapangan adalah sulitnya menduga umur satwa secara akurat, data yang tidak lengkap, time series, dan adanya bias dalam pengamatan satwa. Dinamika pertumbuhan dan strategi pengelolaan populasi satwa liar. Dinamika, interaksi, dan ancaman kepunahan. Dinamika, populasi dapat mengalami fluktuasi, perubahan tidak beraturan akibat cuaca predator, atau siklis, perubahan beraturan, misalnya pada interaksi predator mangsa. Interaksi, melibatkan persaingan intraspesifik, sesama spesies, interspesifik, antar spesies, predasi sebagai pengendali alami, dan komensalisme. Pusaran kepunahan, extinction vortex mekanisme pada populasi kecil di mana tekanan silang dalam, inbreeding, menurunkan vigoritas, yang menyebabkan populasi semakin mengecil hingga punah. Karakteristik spesies rentan, spesies endemik dengan sebaran sempit, populasi kecil, relung spesifik, atau yang sering diburu manusia. Dinamika pertumbuhan dan strategi pengelolaan populasi satwa liar. Pengelolaan populasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah individu dengan kondisi lingkungannya melalui upaya pemeliharaan kualitas habitat, pemenuhan ketersediaan pakan, serta pengendalian gangguan seperti perburuan liar. Selain itu, populasi secara alami dipengaruhi oleh faktor pembatas seperti penyakit dan predator, sedangkan konektivitas antar habitat berperan penting dalam menjaga kesehatan populasi dan mencegah isolasi yang dapat meningkatkan risiko penurunan jumlah individu. Strategi pengelolaan dan kelestarian spesies. Strategi pengelolaan. Mengatur struktur umur dan rasio jenis kelamin satwa. Meningkatkan kualitas habitat, pakan, air, dan pelindung. Mengendalikan gangguan seperti penyakit, predator, dan perburuan liar. Tujuan akhir, menciptakan populasi yang mampu mandiri secara berkelanjutan, self-sustaining population, dalam jangka panjang. Ekologi pergerakan satwa liar. Landasan dan siklus pengelolaan. Motivasi utama dipicu oleh ketersediaan pakan, air, fasilitas berkembang biak, kondisi cuaca, serta upaya menghindari pemangsa, predasi. Faktor pembatas, ketersediaan pakan dan keberadaan predator adalah 2 hal utama yang membatasi sejauh mana satwa bergerak. Invasi pemencaran, dispersal pergerakan perlahan untuk menyesuaikan diri dengan iklim atau berpindah ke wilayah yang memiliki sumber daya lebih melimpah. Konsep ruang jelajah dan pola pergerakan.
Satwa memiliki pola pemanfaatan ruang yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan biologisnya. Home range, wilayah jelajah area tetap yang menyediakan seluruh kebutuhan hidup, makan hingga tidur. Luasnya biasanya berbanding lurus dengan ukuran tubuh satwa. Teritori bagian dari wilayah jelajah yang dijaga ketat dari individu lain demi eksklusivitas sumber daya. Nomadik versus migrasi. Nomad, rute tidak tetap dan sulit diprediksi, contoh, banteng tua soliter. Migrasi, pergerakan musiman jarak jauh dengan rute tetap. Dipicu oleh faktor alimental, makan, gametik, reproduksi, atau klimatik, iklim. Satwa juga bisa melakukan adaptasi dorman, tidak aktif, saat kondisi lingkungan tidak mendukung. Ekologi pergerakan satwa liar. Konsep ruang jelajah dan pola pergerakan. Pergerakan satwa sangat dipengaruhi oleh interaksi antar spesies dan aktivitas manusia. Fungsi predasi. Pemangsa berperan penting sebagai pengendali populasi agar tidak terjadi kepadatan berlebih yang merusak habitat. Pentingnya konektivitas. Ekosistem yang sehat membutuhkan jalur yang terhubung agar alur genetik satwa berjalan normal. Interupsi manusia, jalan raya, pemukiman, menyebabkan fragmentasi habitat yang memutus jalur alami satwa. Manajemen konservasi, data pergerakan satwa adalah kunci dalam menetapkan batas kawasan lindung, menentukan lokasi koridor satwa, serta memitigasi konflik antara satwa dan manusia. Ekologi habitat satwa liar. Konsep dasar dan komponen habitat. Definisi hierarki, habitat adalah tempat yang memiliki unsur biotik dan abiotik yang mendukung satwa untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Ukurannya bisa kecil, mikrohabitat, hingga luas seperti bentang alam, makrohabitat. 4 komponen utama, The Big Four kelangsungan hidup satwa bergantung pada 4 hal, yaitu makanan sebagai sumber nutrisi, air untuk proses metabolisme, tempat berlindung dari predator dan cuaca, serta ruang untuk beraktivitas dan berinteraksi. Relung ekologi seleksi. Setiap spesies memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam lingkungannya. Satwa memilih habitat dengan cara menyeleksi bagian-bagian tertentu dari lingkungan yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Dinamika, kualitas, dan pembatas habitat. Faktor pembatas. Berdasarkan hukum minimum Liebig, pertumbuhan populasi dibatasi oleh unsur habitat yang paling langka. Kualitas habitat, source versus habitat source, berkualitas baik karena jumlah kelahiran lebih tinggi daripada kematian sehingga populasi dapat bertambah. Sementara habitat sink berkualitas rendah menyebabkan populasi bergantung pada imigrasi karena angka kematian lebih tinggi dari kelahiran. Kapasitas dukung, habitat memiliki batas maksimal jumlah individu yang dapat ditampung tanpa merusak ekosistem. Populasi berlebih, overpopulated, dapat memicu kerusakan lingkungan seperti overgrazing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.